menambahkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang banyak yang semakin Allah anugerahkan, limpah curahkan kepada keluarga besar amal usaha sekolah-sekolah Muhammadiyah, wabil khusus SD Muhammadiyah Condong Catur dan SD Muhammadiyah Komplek Kolombo di Condong Catur, SDM Kakak CC yang hari ini akan melakukan groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan gedung baru. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kegairahan kita, kebahagiaan kita, dan keceriaan kita. Kita saksikan penampilan putra-putri siswa-siswi SD Muhammadiyah kita untuk praacara pada kesempatan pagi hari ini. Praacara yang pertama apa dulu hari ini? Praacara yang pertama itu ada menyanyi dulu, Bapak. Menyanyi, Ya, biar Bapak semangat menyanyi dulu oleh siswa-siswi dari SD Muhammadiyah Condong Catur dan SD Muhammadiyah Condong Catur Komplek Kolombo. Baik, tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kebahagiaan, keceriaan, dan kebersyukuran kita. Kita sambut penampilan yang pertama, Ananda Beka Auri Nubro dari kelas 6B menyanyi solo. Judul lagunya apa, Guru? Dengan judul lagu Kejar Mimpi. Kejar mimpi, berarti mimpi harus dikejar ya? Iya, mimpi harus supaya dikejar. tercapai dan dikabulkan Allah Subhanahu
kita, saudara Mega. Kelas 6 yang kemarin waktu kelas 5 juara 2 lomba nasid di tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata lewat nasyid, lewat syair-syair juga bisa memberikan nasihat yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ayahanda bunda tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah menariknya juga. Setelah ini apa Bu Guru penampilannya? Setelah ini ada penampilan Pildacil. Iya. Dan dengan judul Sayang Teman dan Saling Memaafkan. Kita sambut Ananda Faiza Arfiana Adifa dari kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi tersayang kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua yang saya sayangi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faizia Arfiana Adifa. Umur saya 7 tahun. Saya biasa dipanggil Zia. Hari ini Zia ingin menyampaikan ceramah yang berjudul Sayang Teman dan Saling Memaafkan. Pernah dengar nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Artinya, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Muslim. Begitu pentingnya pertemanan hingga dianggap iman kita belum sempurna jika kita belum mampu mencintai saudara kita. Jika saudara kita sakit, maka kita juga akan merasa sakit. Walaupun berbeda ibu, berbeda tua, tapi kita sesama teman, kita satu agama, satu iman. Setuju? Saling menyayangi sesama saudara, saling bantu, saling menghargai, dan saling memaafkan itu diajarkan dalam Islam loh. Diajarkan juga dalam nyanyian. Mau dengerin dia nyanyi enggak? Dengerin dia nyanyi ya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua tugas sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang teman-teman. Tuh kan, ada juga nyanyiannya. Kalau kita selalu menyayangi teman kita, mencintai teman kita, kita akan selalu rukun, damai di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia sayangi, selain menyayangi teman, memaafkan adalah sikap yang baik dan mulia. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kan? Siapapun pasti pernah. Siapa? Nah, ibu siapa? Nah, ayah siapa? Nah, teman siapa? Nah, semua pasti pernah. Tapi bagaimana kita agar bisa saling memaafkan? Karena Allah punya sifat yang maha pemaaf, atau disebutnya Ya Ghafur, artinya maha pemaaf, maha pengampun. Ada juga loh di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walama sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil. Artinya, akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang mulia. Kita tidak harus menunggu kata maaf dari teman kita, tapi yang terbaik adalah kita berlapang dada untuk memberi maaf. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam memaafkan. Ada satu kisah tentang pemaaf dan lemah lembut. Suatu hari ketika Nabi sedang berjalan dengan sahabatnya, tiba-tiba selendang yang beliau pakai di leher ditarik keras sekali oleh orang Badui. Nabi dan sahabatnya pun terkejut dan leher beliau menjadi merah dan perih. Namun Nabi tidak marah. Nabi pun tersenyum memaafkan. Bahkan orang Badui itu diberi perbekalan oleh Nabi. Subhanallah. Dari kisah terbaik tersebut mengajarkan kita untuk selalu saling mengasihi sesama dan saling memaafkan. Dia juga pernah didorong teman dia hingga jatuh. Dia tidak marah dan memaafkan teman dia. Jadi teman-teman, kita harus saling menyayangi dan saling memaafkan ya. Setuju? Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu mudahkan kita untuk menyayangi teman dan saling memaafkan. Amin ya Rabbal. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kan dia lama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini adik Zia ini kecil-kecil tapi cabai rawit gitu Bapak. Ya, saling dulu. Kita berikan plus yang meriah sekali lagi untuk Zia. Masya Allah, kelas 2. Putra putri yang cerdas, soleh-solehah seperti ini Bapak Ibu semuanya, yang membuat kita, Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah Komplek Kolombo selalu bersemangat untuk meningkatkan fasilitas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan putra putri kita bisa tumbuh kembang menjadi putra putri yang soleh dan solehah semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.
ojo nganti lali dolan. Yen tambah berkah eling ibadah ben supaya amanah. Dadi bocah sing rajin tangi isuk, olahraga, sinau sing pinter ben ora keblinger. Ngibadah marang Gusti ben ayem tentrem. Inilah tari eling.
tangan yang meriah. Inilah penampilan tari ele. Iya, yang menggambarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Kita layaknya memuji Allah atas karunia, nikmat dan juga rahmat kita semuanya, sehingga kesempatan bagi yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama, yaitu pelaksanaan seremoni groundbreaking pembangunan gedung SD Muhammadiyah Komplek Kelumbu di Condong Catur. Salam tering sholawat semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang senantiasa setia dengan sunnah beliau. Doa harapan kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Irwan Akib MBD. Yang kami hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi DIY dan Jawa Tengah, Sekretaris Dinas Dipora Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bupati Sleman, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah di daerah Istimewa Yogyakarta, Forkompinda Depok, dan juga tokoh Muhammadiyah, tokoh masyarakat dan tamu undangan yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu tamu undangan, serta seluruh hadirin yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara groundbreaking ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi, membacakan surat Al-Mujadilah ayat 11 yang dibacakan oleh Bapak Muhammad Luki SPDI. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan. Semoga ayat suci yang telah dibacakan tadi dapat menambahkan ketakwaan dan keimanan kita semua. Amin ya robbal Amin ya alamin. Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya. Sang Surya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Gedung SD Muhammadiyah Komplek Kolombo di Condong Catur yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Depok kepada Bapak Muhammad Ihsan SEME, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Mukti MID. Yang kami hormati Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Irwan Akib MPD, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada Pak Kasyarno juga, matur nuwun. Yang kami hormati Kepala Dinas Dikpora DIY, diwakili oleh Sekretaris Dinas Bapak Muhammad Ali Said SI. Bupati Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak R. Haris Murtapa STMT, beserta jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Muhammad Ikhwan Ahada SAG MA, beserta Majelis Dikdasmen. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman, Bapak Harjaka SPD MAG MA, beserta Majelis Dikdasmen. Pimpinan Wilayah Aisyah DIY, Ibu Widyastuti SAG MM, beserta Majelis Paudasmen. Pimpinan Daerah Aisyah Sleman, Ibu Hani Rosada MAG, beserta Majelis Dikdasmen, Majelis Paudasmen. Forpimda Kapanewon Depok, PCA Depok, PRA Depok, dan juga 11 PRM Sedepok. Para sesepuh, tokoh Muhammadiyah, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak tamu undangan serta seluruh hadirin yang telah berkenan hadir pada acara groundbreaking pembangunan gedung unit 2 SD Muhammadiyah Komplek Kolombo di Condong Catur ini. Kami laporkan bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Depok Sleman saat ini menyelenggarakan 6 amal usaha pendidikan, terdiri dari 3 SMP Muhammadiyah, yaitu SMP Muhammadiyah 1, 2, dan 3. Pada jenjang sekolah dasar ada 3, yaitu SD Muhammadiyah Kayen, SD Muhammadiyah Komplek Kolombo, dan SD Muhammadiyah Condong Catur. PCM Depok pada periode ini mengembangkan amal usaha pendidikan menjadi unggulannya. Atas izin Allah, sekolah di PCM Depok telah berkembang sebagai sekolah dengan predikat unggul tingkat nasional dari Majelis Dikdasmen dan PNFPP Muhammadiyah yang diraih oleh SMP Muhammadiyah 3 Depok.
Sedangkan SD Muhammadiyah Condong Catur memperoleh predikat unggul utama tingkat nasional dari Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah. Selain itu, SD Muhammadiyah Condong Catur juga menduduki peringkat kedua tingkat nasional di Pusat Prestasi Nasional Kementerian Dikdasmen Republik Indonesia. Insya Allah nanti akan terus-menerus menuju ke peringkat yang pertama. 4 sekolah yang lainnya tentu terus ditingkatkan agar mencapai pada tingkat predikat unggul utama. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dari para perintis, pendiri, penyelenggara, pengelola, dan pelaksana amal usaha Muhammadiyah secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Kami sampaikan bahwa SD Muhammadiyah Condong Catur membina 5 SD Muhammadiyah, baik yang berada di cabang Depok maupun yang berada di cabang selain Depok dengan sistem klaster. Salah satu binaan SD Muhammadiyah Condong Catur adalah SD Muhammadiyah Komplek Kolombo di Depok ini. SD Muhammadiyah Komplek Kolombo merupakan sekolah yang mempunyai sejarah panjang, tetapi perlu mendapat perhatian secara khusus dari PCM Depok karena waktu itu baru 1 rombongan belajar untuk tiap kelasnya. Maka sejak tahun 2022 PCM Depok menugaskan kepada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah dan guru untuk membina SD Muhammadiyah Komplek Kolombo secara langsung dan secara khusus. Dengan pembinaan tersebut, alhamdulillah SD Muhammadiyah Komplek Kolombo saat ini mengalami perkembangan yang signifikan secara baik itu secara fisik, prestasi murid maupun jumlah murid baru yang terus bertambah. Dengan model SPMB terpadu antara SD Muhammadiyah Condong Catur dan SD Muhammadiyah Komplek Kolombo, maka pada tahun 2025 ini SD Muhammadiyah Komplek Kolombo mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga jumlah murid baru melebihi 1 rombongan belajar. Untuk itu perlu adanya penambahan ruang kelas. Sementara pada lahan yang ada di Komplek Kolombo tidak memungkinkan dikembangkan untuk penambahan bangunan ruang kelas. Dengan model SPMB terpadu antara SD Muhammadiyah Condong Catur dengan SD Muhammadiyah Komplek Kolombo, animo masyarakat tambah meningkat yang ditandai dengan adanya inden atau titipan sebagai calon murid baru untuk SPMB tahun 2006-2007 sudah ada 246 calon murid. Kami tambahkan lagi, di tahun 2027-2028 sudah ada 76 calon murid baru. Tahun 2028-2029 sudah ada 26 calon murid baru. Tahun 2029-2030 sudah ada 16 calon murid baru. Tahun 2031 sudah ada sebanyak 11 calon murid. Kayak antrian haji. Melihat data dan kenyataan tersebut, maka PCM Depok SD Muhammadiyah Condong Catur beserta komite sekolahnya sepakat untuk membangun gedung unit 2 SD Muhammadiyah Komplek Kolombo yang lokasinya di Condong Catur ini. Hal ini merupakan bentuk revitalisasi sekolah SD Muhammadiyah Komplek Kolombo tanpa menghilangkan akar sejarahnya.
Bangunan gedung unit SD Muhammadiyah Komplek Kolombo berada di area ini di atas tanah yang kepemilikannya atas nama Perserikatan Muhammadiyah seluas 799. Jadi termasuk rumah ini besok dibongkar dijadikan kelas. Bangunan direncanakan 4 lantai yang terdiri dari lantai dasar sebagai area publik, administrasi, perpustakaan, dan UKS. Keseluruhan ada 18 ruang kelas, berada di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Masing-masing lantai ada 6 ruang kelas, dilengkapi dengan ruang guru, toilet, dan ruang pendukung lainnya. Pembangunan gedung unit 2 ini dibangun dengan pola swakelola antara PCM Depok, SD Muhammadiyah Condong Catur yang bermitra dengan KUB Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penyelesaian pembangunan unit 2 SD Muhammadiyah Komplek Kolombo ini diperkirakan membutuhkan waktu 8 bulan sampai dengan finishing. Dengan adanya pembangunan gedung unit 2 SD Muhammadiyah Komplek Kolombo diharapkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas murid yang ingin melakukan proses pembelajaran di Sekolah Muhammadiyah Cabang Depok, khususnya di SD Muhammadiyah Komplek Kolombo. Akhirnya kami mohon kepada Bapak Menteri Dikdasmen Republik Indonesia untuk berkenan memberikan sambutan dan motivasi kepada kami semua, serta berkenan secara simbolis menandai dimulainya pembangunan gedung unit 2 SD Muhammadiyah Komplek Kolombo. Kepada para hadirin dan kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih, mohon doanya serta dukungannya kepada kami dalam mengembangkan Sekolah Amal Usaha Muhammadiyah Cabang Depok. Sesuai dengan semangat yang ada di PCM Depok, Aum sehat, Aum kuat, Muhammadiyah hebat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Sleman yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan kepada beliau Bapak Dr. Andes Susmiarto MM. Mohon maaf, Bapak RR Haris Martopo STMT. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan sambutan Bapak Bupati, mohon izin Bapak Menteri, kami mohonkan pamit Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati karena beliau pada saat ini sedang tugas di Jakarta. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED. Yang kami hormati staf khusus Mendikdasmen Republik Indonesia Bapak Arif Jamali MPD. Yang kami hormati Ketua PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Iwan Akib MPD. Yang kami hormati Kepala UPT
Kemendikmen, Kepala BPKTK Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala BPPPMPU Seni Budaya, kemudian yang kami hormati juga Kepala BPPMP Jawa Tengah dan juga Kepala BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Muhammad Ali Said, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Ketua PDM Sleman, Bapak Haji Harjoko SPD MA, juga seluruh keluarga besar Muhammadiyah Sleman dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Izin kami bacakan sambutan Bupati Sleman pada groundbreaking pembangunan gedung sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur, Jumat 18 Juli 2025. Yang mulia Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti MED, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang pada kesempatan ini hadir dalam rangka groundbreaking pembangunan gedung SD Muhammadiyah Condong Catur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah nikmat rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Menteri, selamat datang di Kabupaten Sleman. Dan pada hari ini Bapak telah dapat memberikan angin segar dan juga semangat untuk kita semua yang ada di tempat ini dan yang ada di Kabupaten Sleman. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Sleman mengucapkan terima kasih dan sangat mendukung prakarsa dan inisiatif yang diambil oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Depok dalam pembangunan gedung sekolah SD Muhammadiyah Komplek Kolombo di Condong Catur dalam mengupayakan peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan sekolah melalui sistem klaster. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sleman. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman untuk memastikan anak-anak yang ada di Kabupaten Sleman dapat mengakses pendidikan secara layak, sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah di Sleman yang tidak sekolah ataupun putus sekolah. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan. Melalui fasilitas yang presentatif, kami berharap proses pembelajaran yang berlangsung lebih optimal. Anak-anak dapat tumbuh dengan nyaman dan guru-guru juga dapat mengajar dengan semangat serta dedikasi yang tinggi. Kami juga mengapresiasi ide pengembangan sekolah melalui sistem klaster, dan gagasan revitalisasi ini dapat menjawab tantangan pengembangan pendidikan ke depan. Sebagaimana kita ketahui, animo masyarakat akan pendidikan berkualitas semakin meningkat. Terhadap hal ini kami mohonkan kepada Bapak Menteri nantinya arahan untuk pengembangan sistem berbasis klaster. Demikian yang dapat kami sampaikan ke hadapan Bapak Menteri. Kami aturkan terima kasih dan atas kehadirannya, dan seiring dengan itu doa semoga Bapak senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga dapat menjalankan tugas sebagai Menteri dengan sebaik-baiknya, membawa kemajuan pendidikan di Indonesia dan khususnya yang ada di Kabupaten Sleman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleman 18 Juli 2025, Bupati Sleman Harda Kiswaya ditandatangani. Demikian Bapak Menteri, izin telah kami sampaikan sambutan beliau, dan sekali lagi
kami juga mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri. Mudah-mudahan pendidikan yang ada di Kabupaten Sleman juga semakin meningkat, dan harapan kami pada kesempatan ini juga Bapak bisa memberikan motivasi kepada jajaran pemerintah Kabupaten Sleman yang pada saat ini juga hadir, staf ahli dari Bapak Bupati, juga Kepala Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Sleman, dan khususnya keluarga besar Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Sleman ini. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bupati Kabupaten Sleman yang telah disampaikan oleh beliau Asisten 2 Bapak Haris Martopo STMT. Pada beliau sampaikan terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada yang terhormat Profesor Dr. Irwan Akib MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Saya menghormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED, beserta seluruh jajaran, ada staf ahli, ada tenaga ahli, ada juga dari kepala unit pelaksana teknis di DIY maupun Jawa Tengah. Jawa Tengah. Saya menghormati Bupati Sleman atau yang mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah DIY beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu para rektor atau yang mewakili, ada wakil dari rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Unisa nggak ada ya? Unisa, Wade ada BPH-nya sekaligus ketua. Ada BPH-nya Wade, ada juga bendaharanya Wade. Ada Magelang. Ada senior Pak Prof Samroni, kasih Prof sudah hadir. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita sama-sama akan melangsungkan groundbreaking pengembangan SD Kompleks Kolombo. Tentu kita berharap bahwa dengan adanya gedung baru nanti itu akan lebih meningkatkan lagi, bukannya sekedar meningkatkan kuantitas calon serta siswa baru, tapi juga kualitas dari pendidikan kita akan semakin meningkat, dengan harapan bahwa ke depan anak-anak kita yang hadir di sekolah hari ini itu 20 tahun ke depan ketika Indonesia Emas mereka sudah hadir di situ. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan hari ini tentu menjadi bagian penting di dalam proses pembelajaran kita nantinya, yang insya Allah para alumni kita, alumni sekolah-sekolah kita dari Sekolah Muhammadiyah nanti akan menjadi bagian penting penentu perjalanan bangsa di tahun 2045. Tapi kemudian itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak bisa menghasilkan anak-anak yang punya prestasi yang bagus, kualitas akademiknya bagus, dan tentu karena ini berasal dari Sekolah Muhammadiyah, yang saya katakan bahwa Sekolah Muhammadiyah napasnya adalah al-Islam ke Muhammadiyahan. Sehingga anak kita tidak hanya memiliki kualitas intelektual yang bagus, tetapi juga punya kekuatan imannya, akhlaknya, dan seterusnya, sehingga betul-betul dia akan tampil menjadi pemimpin bangsa ini di tahun 2045. Nah, semoga, saya singkat aja karena nanti Pak Menteri yang lebih panjang, karena beliau tugasnya 2, Menteri dan sekaligus Segum. Nah, saya singkat saja, itu harapan kami. Mudah-mudahan dengan pembangunan fisik ini juga nanti akan menambah kualitas pembelajaran kita di SD Kompleks Kolombo khususnya, dan tentu juga DIY pada umumnya.
Sudah punya data Pak Ketua tentang jumlah pendaftar kita masih semua. Saya sudah kirimkan ke Pak Sekretaris. Mudah-mudahan nanti ke depan akan kita bisa tindak lanjut secara bersama-sama. Saya kira cukup itu. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat atas groundbreaking ini. Mudah-mudahan sekali lagi akan memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan kita di Sleman khususnya dan DIY pada umumnya. Nasrul minal wal karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Khairan, kita sampaikan terima kasih pada beliau Profesor Dr. Irwan Akib MPD yang telah memberikan sambutan selaku Ketua PP Muhammadiyah. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah kepada beliau yang terhormat Profesor Dr. Abdul Muti MND. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Irwan Akib MPD, Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Arif Jamali, dan juga Bapak Ibu para Kepala UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada di Yogyakarta maupun yang juga dari Jawa Tengah, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Muhammad Ali Said SE, Bapak Bupati Sleman yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bapak RR Haris Martaja Pak, dan juga pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan wilayah Aisyah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah DIY, dan juga para tamu undangan yang bersama-sama kita tentu saja, dan Sohibul Bed sekaligus juga Sohibul Hajat PDM Sleman dan juga PCM Depok. Kemudian tadi pimpinan ranting yang jumlahnya banyak sekali oleh panitia disampaikan, ada berapa tadi Pak? 11 ya, 11 ranting. Kemudian dari mana lagi yang belum disebut ini? Para sesepuh, para muassis yang telah merintis dan juga mengembangkan SD Muhammadiyah Condong Catur ini, dan singkatnya tanpa mengurangi rasa hormat seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang sangat indah dan cerah ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim dalam rangka groundbreaking pembangunan SD Muhammadiyah Condong Catur, Komplek Kolombo Condong Catur nggih, Komplek Kolombo Condong Catur. Alhamdulillah kita sekalian dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sambutan PP sudah disampaikan oleh Pak Irwan, jadi saya bicara sebagai menteri. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Muhammadiyah, wabil khusus tentu saja PDM Sleman dan PCM Depok yang telah memberikan sumbangan yang sangat bermakna dalam rangka kita mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun generasi Indonesia yang kuat, generasi yang sehat, dan generasi yang unggul untuk menjadikan dan membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju dan bermartabat. Kami menyambut baik pembangunan gedung KKCC ini
yang tadi saya lihat anggarannya ada 18 miliar sekian, dan kalau 8 bulan ditargetkan selesai berarti dananya sudah tersedia. Inilah hebatnya Muhammadiyah. Filosofi Ki Haji Ahmad Dahlan, sedikit bicara banyak bekerja, itu ternyata menjadi prinsip yang terus-menerus kita kembangkan. Tapi seandainya ada yang bisa kami bantu juga nggak apa-apa. Pembangunan gedung sarana prasarana menjadi prioritas dari Bapak Presiden dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Beberapa kali beliau menyampaikan dalam pidato untuk membangun sumber daya manusia, prioritasnya adalah pendidikan. Beliau menyampaikan tidak boleh ada sekolah yang roboh, tidak boleh ada sekolah yang tidak memiliki toilet. Dan beliau berkomitmen melalui alokasi anggarannya, pada tahun ini kita sudah mulai untuk pelaksanaan revitalisasi dan renovasi 10.400 sekian sekolah seluruh Indonesia. Bahkan dari efisiensi yang kami lakukan, karena sistemnya swakelola, kami bisa menambah sampai lebih dari 11.000. Jadi ada penambahan lebih dari 500 satuan pendidikan. Itu adalah bagian dari upaya kita bersama agar pendidikan kita semakin maju. Beliau juga mencanangkan dengan prioritas anggaran pada tahun 2025 ini, digitalisasi pendidikan melalui upaya membangun smart classroom dan juga berbagai fasilitas yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan memudahkan. Dalam konteks kita membangun pendidikan yang berkualitas, fisik tentu penting, sarana prasarana juga tidak kalah pentingnya, tetapi bukan segala-galanya. Karena yang sangat menentukan dalam konteks pemajuan pendidikan adalah sumber daya manusia yang menjadi penyelenggara dan pengelola lembaga-lembaga pendidikan. Sarana-sarana fisik tentu sangat mendukung, tetapi tanpa kualitas pelayanan, terutama tanpa kualitas guru, banyak hal yang kita saksikan di lapangan, fasilitas yang lengkap itu tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian mutu pendidikan. Karena itu kami juga berusaha bagaimana agar para guru terus meningkat kesejahteraannya dan juga meningkat kompetensinya. Tahun ini paling tidak kita melaksanakan 4 pelatihan untuk para guru agar kompetensi mereka terus meningkat. Yang pertama terkait dengan kebijakan kami, pembelajaran mendalam. Kami sudah mulai melakukan pelatihan-pelatihan pembelajaran mendalam untuk para guru di seluruh tanah air yang secara bertahap terus kami laksanakan sebagai upaya memperbaiki mutu pendidikan dari hulunya. Sekarang kita sering mendapatkan kiriman berbagai macam video atau mungkin foto-foto dan narasi yang mengingatkan kita bahwa masih ada masalah dalam penyelenggaraan pendidikan. Saya sering mendapatkan kiriman video yang menunjukkan anak kelas 1 SMP belum bisa membaca, SMA belum bisa membaca, dan kalau SMP tidak bisa membaca berarti dia tidak bisa membaca ijazahnya juga. Karena dia tidak bisa membaca. Ini memang masalah kita, tetapi tentu saja kita tidak boleh mengentertain masalah itu. Kita semuanya berusaha semaksimal mungkin bagaimana memperbaiki berbagai macam problematika yang memang ada di depan mata. Upaya untuk menerapkan pembelajaran mendalam itu kita lakukan sebagai bagian dari usaha kita bersama agar belajar itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang melekat di dalamnya adalah proses untuk construction of knowledge,
bukan sekedar belajar untuk lulus ujian dan berbagai capaian yang bersifat kuantitatif. Tapi lebih dari itu, belajar adalah proses untuk bagaimana agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter kuat, cerdas, mandiri. Atau dalam satu kata, saya sering menyebut anak-anak yang memiliki agility. Yang agility itu dalam definisi singkat, pinjam filosofi Jawa, itu anak-anak yang cerdas, tangkas, dan terengginas. Itulah anak-anak yang kita perlukan untuk Indonesia hebat di masa depan. Sekarang itu kita berusaha memperbaiki dari hulunya. Kemudian kita berikan untuk seling. Saya kurang dekat atau mic-nya yang sudah mulai baterainya habis ya. Ini kalau main sekolah enggal ini berarti. Maksudnya enggal rampung pidatonya begitu kira-kira. Enggal rampung soalnya waktalipun sampun wancinipun menika. Kita berusaha memperkuat pendidikan karakter dengan menugaskan semua guru selain guru BK untuk melaksanakan tugas ke-BK-an. Dan kita sudah melakukan pelatihan ke-BK-an untuk para guru. Karena di antara tantangan kita dalam pendidikan sekarang adalah karakter. Kekerasan, berbagai macam bentuk, apakah itu verbal, apakah fisik, masih menjadi tantangan kita bersama-sama. Sehingga karena itu maka semua guru harus terlibat, dan menjadi pembimbing itu juga bagian dari tugas guru yang sering kita sebut dengan 5M itu. Kemudian kita juga melakukan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, yang itu juga nanti menjadi mata pelajaran pilihan mulai tahun 2025-2026. Mudah-mudahan sekolah-sekolah Muhammadiyah juga sudah memulai, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya kami menyiapkan anak-anak kita ini untuk siap dengan berbagai macam perubahan dan kemajuan teknologi, khususnya adalah teknologi yang sering kali kita sebut teknologi digital dan segala konsekuensinya. Kemampuan guru juga perlu meningkat agar tidak kalah oleh Meta AI, tidak kalah oleh ChatGPT. Kemarin ada cerita menarik Mbak Wid, ketika kami habis rapat PP itu, Pak Agung tiba-tiba kirim di grup itu tentang bagaimana aturan bank syariah. Terus saya tanya ChatGPT, inilah jawaban tentang aturan bank syariah itu. Orang tidak perlu membaca berlembar-lembar, bahkan mungkin ratusan lembar dan buku-buku tentang aturan itu. Ternyata ChatGPT bisa menyajikannya dalam waktu sekejap saja. Nah, bagaimana guru tidak kalah oleh ChatGPT? AI bisa membuat informasi yang cepat, walaupun tentu ada problem menyangkut validitas dan akurasinya. Sehingga banyak yang memang harus kita kurasi, banyak yang memang yang harus kita validasi. Tetapi untuk informasi yang cepat, itu memang tidak bisa kita hindari. Karena itu maka bagaimana anak-anak kita punya kesiapan menghadapi dunia masa depan yang berubah dengan cepat itu, kami mulai untuk mengajarkan AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan, dan gurunya kita latih. Termasuk tadi digitalisasi, itu juga kita melatih guru-guru agar jangan sampai yang smart itu botnya, gurunya itu tidak smart. Kalau botnya smart, gurunya tidak smart, itu bikin kita semaput. Ini ungkapan yang sangat bagus. Nah, ciri di guru yang cerdas contohnya ini. Semaput nanti jadinya itu. Karena itu maka harus kompatibel. Kalau istilahnya Profesor Yuli, agar kita tidak mengalami cultural lag. Ada Profesor Yuli yang profesor yang serba bisa. Kemudian yang keempat adalah pelatihan kepala sekolah. Ini juga harus kita jadikan sebagai bagian penting, karena kepala sekolah itu adalah lokomotif lembaga pendidikan. Sehingga sekarang kita buat kebijakan baru, kepala sekolah tidak harus dari guru penggerak, tapi semua guru kita beri kesempatan untuk menjadi kepala sekolah, tentu yang sesuai dengan kriteria dan lolos seleksi. Guru penggerak pun masih boleh ikut untuk menjadi calon kepala sekolah.
Sehingga kita memberikan perhatian yang serius, karena sekarang ini ada banyak sekolah yang tidak ada kepalanya. Tapi banyak sekolah yang kepalanya rajin karena melaksanakan tugas. Saya tidak tahu di Jogja ada berapa. Saya kemarin baru saja di Jakarta itu ada sekitar 379 sekolah yang kepalanya tidak ada. Karena kepalanya melaksanakan tugas, PLT. Nasional itu ada lebih dari 50.000 sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya. Padahal yang berhak tanda tangan ijazah itu adalah kepala sekolah. Menteri tidak bisa tanda tangan ijazah. Ini yang harus kita selesaikan, sehingga karena itu maka upaya kita membangun itu harus simultan. Gedungnya kita bangun, sumber daya manusianya kita bangun. Tapi lebih dari itu juga kultur dan sistemnya juga kita perbaiki. Karena itu maka sejak saya menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas rekomendasi Muhammadiyah, ini perlu saya garis bawahi. Karena kalau secara keilmuan Profesor Irwan ini lebih berhak daripada saya. Karena beliau profesor matematika. Tetapi karena PP rekomendasinya ke saya samina wa ata'na. Dan alhamdulillah Pak Prabowo setuju. Dan alhamdulillah termasuk menteri yang selalu peringkat atas itu. Itu tanpa buzzer loh Pak. Baik buzzer yang gratis maupun buzzer RP. Karena sekarang ada buzzer RP. Dan sekarang ini ada gejala baru di mana banyak orang tidak berani menyampaikan kebenaran karena takut kepada buzzer. Jadi buzzer itu lebih ditakuti daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi insya Allah amanah ini kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jika kita ingin membangun suasana belajar yang gembira, kita ajak anak-anak kita ini dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu guru yang sudah menanamkan 7 kebiasaan dengan sangat luar biasa. Lagunya penuh semangat, pengamalannya juga oke. Tapi saya sudah menyampaikan kepada tim kami, karena sudah diterapkan selama 6 bulan, kami berharap agar sudah mulai ada evaluasi setelah ada 7 kebiasaan itu, hubungannya dengan peningkatan semangat belajar, karakter, dan nilai-nilai positif yang lain kira-kira sudah seperti apa capaiannya. Dan kalau itu nanti sudah bisa kita lihat hasilnya, akan kita perkuat program ini sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Ada senam anak Indonesia hebat yang sudah berkali-kali saya senam dan belum hafal-hafal juga. Kemudian baru saja kita perkenalkan MPLS ini dengan 2 jingle, 1 jingle hari baru yang ternyata kemarin saya cek sudah hampir 700.000 yang menonton itu. Kalau senam Indonesia hebat sudah ditonton lebih dari 67 juta viewer, itu rekor. Nah persoalannya nonton saja atau termasuk senamnya juga menjadi masalah juga. Tapi semuanya harus kita cek. Setelah itu dilaksanakan, impact-nya terhadap kesehatan jasmani seperti apa? Impact-nya terhadap semangat belajar seperti apa? Dan yang baru saja kita luncurkan adalah jeda ceria, di mana nanti ketika anak-anak sudah mulai belajar dalam waktu tertentu, ada senam yang tadi menyampaikan keseimbangan otak kiri, otak kanan, melatih saraf motorik, membangun kembali konsentrasi, dan itu semua adalah bagian dari upaya kita membangun sistem dan membangun kultur bahwa pendidikan, education is not mainly about building school construction, tetapi juga bagian penting dari kita membangun pendidikan itu adalah membangun karakter, membangun jiwanya. Dan ini disampaikan oleh Profesor Irwan tadi, jiwa itu yang harus kita bangun, karena tanpa jiwa, pendidikan itu hanya soal administrasi belaka atau soal fisik yang kadang-kadang membanggakan sesuatu yang miskin spirit. Terakhir, saya ingin menegaskan agar tradisi tajdid ini terus melekat di Muhammadiyah. Ini saya sebagai sekum sekarang ini Pak Irwan. Kita sering lupa menyebut bahwa identitas Muhammadiyah sesuai dengan pasal 4 ADART itu, selain sebagai gerakan Islam dakwah amar nahi mungkar, juga ada kata-kata tajdid. Itu jangan kita hilangkan tajdidnya itu. Karena Muhammadiyah ini lahir dari tajdid Ki Haji Ahmad Dahlan.
Dan Muhammadiyah menjadi gerakan tajdid itu dari tajdid pendidikan yang dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang kita ambil dari Ki Haji Ahmad Dahlan adalah spirit pembaharuannya. Karena kalau bentuk pembaharuannya mungkin sebagian sudah ketinggalan, sebagian sudah out of date. Tetapi spirit pembaharuan itu yang harus senantiasa menjadi jiwa dari setiap pembangunan amal usaha Muhammadiyah, apapun bentuk amal usahanya. Kalau kita berbicara tajdid, ini MC sudah mulai ketar-ketir MC-nya itu. Dari cara glancing-nya mengatakan I'm speaking too long. Saya mulai paham kerling mata MC-nya itu. Kalau protokol saya biasanya begini. Itu artinya ceramahnya bagus dan waktunya habis. Tapi itu saya tambah sedikit saja. Tajdid Muhammadiyah itu menurut saya harus meliputi 3. 1, tajdidun fid dini. Pembaharuan dalam kita ini memahami kembali ajaran Al-Quran, ajaran As-Sunnah. Quran dan Sunnah sudah tamat. Quran dan Sunnah itu kamil, sempurna. Tetapi tafsir atas Quran dan Sunnah itu masih mungkin kita lakukan. Dan bahkan kita perlu melakukan tafsir atas tafsir. Karena itu yang menjadi spirit ar-ruju' ilal Quran was Sunnah, itu di dalamnya ada muatan kemampuan kita dan keberanian kita melakukan tafsir atas tafsir. Karena banyak hal yang oleh para ulama terdahulu belum ada penafsirannya. Kalau kita baca fikihnya Imam Syafi'i, tidak ada AI, itu tidak ada. Dan seandainya waktu Imam Syafi'i sudah ada pesawat, mungkin pandangan beliau tentang jamak qasar itu tidak pakai kilometer. Ya, kalau Semarang, Jakarta, Jogja itu kan berapa kilo itu Pak Bu? 400 sekian, itu sudah melampaui jauh dari jarak yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Karena itu kita bisa jamak qasar itu. Mas Yuli Kodir ini kayaknya sama dengan saya, aliran jamak qasar. Sebagian kalangan malah jamak tarki. Artinya yang ditinggalkan itu makin banyak, jadi digabung semuanya gitu. Saya pernah sholat di Dubai itu, di masjid musola di Dubai itu, jamaah saya itu kayaknya orang Arab itu. Sholatnya banyak sekali. Saya tanya, kamu sholat apa? Saya sholat semua. Sholat pada hari ini saya kumpulkan jadi satu. Ini madzhab opo meneh gitu. Tapi karena dia fil lughatil Arabiyah, ya saya bahasa Arab juga gitu. Saya bilang ayil madhab mafi, begitu. Nggak ada madhabnya. Terus madhabnya apa? Madhab kaslan, artinya madhab malas, artinya begitu. Namanya madhab kaslan, madhabnya orang malas itu. Gitu. Nah yang kedua itu tajdidun fil fikri. Harus ada gagasan-gagasan baru dalam cara kita mengelola amal usaha dan dalam cara kita berdakwah. Dan supaya ada gagasan baru, ya memang harus banyak membaca, banyak mengkaji, banyak meneliti, dan banyak jalan-jalan. Jadi menurut saya jalan-jalan itu penting supaya ada ide gagasan baru. Kalau nggak ada jalan-jalan, itu kumprung namanya. Namanya kumprung. Nah, saya mungkin beda pendapat dengan seseorang, nggak ada masalah, biasa saja beda pendapat itu. Dan kalau di Jogja nggak ada jalan-jalan, repot Pak pariwisatanya Jogja itu. Saya Jogja jadi suwung gitu nanti. Suwung itu artinya, tahu nggak Pak Irwan? Harus belajar bahasa Jawa ini. Suwung itu artinya fisiknya ada, tapi nggak ada penghuninya dan nggak ada jiwanya. Nah, mohon maaf, ini Mas Arif ini sering saya godain. Rumahnya juga mungkin mulai suwung. Ini staf khusus saya ini sering saya tawarkan di mana-mana. Ini kan duren sawit Mas Arif. Duren sawit ini Bu, duda keren, sarang duit. Staf khusus menteri gitu. Ya duren sawit. Makanya kalau beliau tuh lagi kosong itu Mas Yuli, itu yang dilihat koleksi foto-foto. Gak apa-apa Mas Arif, sabar Mas Arif. Mudah-mudahan setelah ini segera ada kabar baik. Tajdidun fil fikri itu penting supaya cara kita mengelola organisasi ini makin baik,
amal usaha makin baik. Tapi juga ada tajdidun fil harokah, pembaharuan dalam kita ini bergerak. Cara geraknya jangan sama. Tradisi yang baik kita pertahankan, tapi hal-hal baru yang membuat kita lebih maju juga harus kita coba. Karena kalau tidak, ya kita tidak akan maju. Sehingga tadi Pak Irwan mengirimi saya data-data yang menarik tentang sekolah-sekolah Muhammadiyah. Saya sering bercanda, ada sekolah Muhammadiyah yang menolak murid seperti KKCC ini. Sampai tahun 2000 berapa tadi itu? 30. Jangan-jangan yang lagi mengandung juga sudah booking. Sudah nitip itu. Itu luar biasa. Ada sekolah yang menolak murid, tapi tidak sedikit sekolah kita yang ditolak oleh murid. Saya punya datanya, Jogja juga termasuk di dalamnya. Ada sekolah Muhammadiyah yang megah, ada yang megahi. Ini megah nanti ini, jadi gedungnya megah. Berapa lantai, Pak? Kita Pak, sekapan ya, 4 lantai. Ini megah ini. Tapi ada yang megahi. Ininya reot. Pokoknya semegahi, pokoknya megahi. Serasa dijelaskan megahi kaya apa serasa jelaskan. Semegahi tok. Wes gedungnya ora menarik, gurune ketok ya minal fuqara wal masakin gitu. Fuqara fil anwali wal fikri. Ya secara gaji juga rendah, ide juga tidak ada gitu. Itu yang megahi itu yang harus kita selesaikan itu. Kalau nggak ada tajdid, megahi tenan sekolah Muhammadiyah itu. Sudah nanti ditakut-takuti kalau nanti Muhammadiyah tidak dikirimi doa loh gitu. Tapi ada yang mulai nekat, nggak apa-apa, yang penting depositonya dikirim. Ini filmali kalau itu. Harus ada upaya kita untuk maju bersama-sama, dan ini juga yang kami dorong di banyak realitas. Karena sekarang ini mungkin Pak Kadis juga bisa melihat ada fenomena menarik Pak ya. Beberapa SD itu tidak ada murid. Ada yang SPNB tahun ini Pak, muridnya 0 Pak. Ada yang dapat 1 murid, dan MPLS itu pesertanya 1 murid. Jadi man to man begitu, kayak konsultasi dokter itu. Ada 2 murid. Ada satu sekolah yang dapat 2 murid, keseluruhan muridnya 19, gurunya 11. Ini jadi pemikiran kami di kementerian, dan menariknya ada koran nasional yang kemarin membuat analisis itu. Menariknya adalah banyak orang tua yang cenderung mengirimkan anaknya ke sekolah berbasis agama. Jadi sekolah berbasis agama ini ternyata trennya itu muridnya meningkat. Dan ini memang menjadi tantangan bagi kami sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melihat realitas ini, termasuk juga Bapak Bupati, Pak Gubernur, bagaimana kita bisa membangun pendidikan dengan membangun kualitas sumber daya manusia, tentu dengan berbagai macam perbaikan di berbagai sektor. Karena itu maka mengakhiri ceramah saya ini, supaya sekolah Muhammadiyah itu megah, mewah, maju, tidak megahi, kita harus menghindarkan diri dari 3 penyakit, namanya penyakit 3K. Pertama itu konflik, hindari konflik. Yang kedua, jangan korupsi. Yang ketiga, jangan kolot. Kolot itu artinya apa? Ngene wae wis apik ya serasa diwawahi. Itu ciri-ciri orang kolot itu. Indikatornya itu kira-kira orang kolot itu. Ada anak muda bikin inovasi, kelasnya tidak pakai meja yang astane sedeku, mengko yang didangu karo Pak Guru. Kelasnya moving. Kemudian yang kolot ini bilang, sekolah kok kurang ajar pelayon. Nah ini berarti tidak ada tadi tajdid fikrinya, nggak ada, tajdid harokahnya nggak ada. Padahal pembelajaran sekarang itu kan justru harus dinamis. Tapi saya tidak ingin memperpanjang yang sudah saya sampaikan, akan segera saya akhiri itu. Saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman, wabil khusus pimpinan cabang Muhammadiyah Depok, juga pimpinan dari KKCC atas pembangunan gedung ini, juga mitranya UMY, UAD, UNISA, dan seluruh warga yang terlibat. Pak Bupati terima kasih, karena tanpa izin Pak Bupati yang 4 lantai ini tidak bisa dibangun. Matur nuwun Pak, mudah-mudahan IMB-nya juga sudah keluar. Kalau belum ya segera keluar Pak.
Karena menurut kalender Hijriah global itu sudah harus keluar, Pak. Menurut KHGT sudah harus keluar gitu, Pak. Terima kasih dukungan oleh masyarakat, Pak Lurah dan semua tokoh sehingga Muhammadiyah bisa terus membangun, membantu, mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu kami di pemerintah agar anak-anak Indonesia sesuai dengan amanat Bapak Presiden tumbuh menjadi sumber daya manusia Indonesia yang kuat, sumber daya manusia yang menjadikan Indonesia ini negara yang maju dan bermartabat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Menteri tetap berada di atas panggung untuk melanjutkan prosesi groundbreaking dan ditandai dengan menekan tombol. Kami mengundang untuk mendampingi Bapak Menteri kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor. Kemudian Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur, Ibu Sulasmi MPD, dan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah KKCC, Bapak Arisyawan MPD. Bapak Ibu dan semuanya yang kami hormati, bantu groundbreaking ini nanti tandai dengan penekanan tombol oleh Bapak Menteri Pendidikan, dan nanti akan kita hitung bersama-sama bagi semuanya yang hadir mulai dari 3 mundur sampai 1. Kita mulai dari sekarang. Dari 3, 2, 1. Sebagai awal ditandainya pembangunan SD Muhammadiyah Komplek Kolombo di Condong Catur. Semoga dengan pengembangan fasilitas pendidikan ini, SDM KKCC ke depan menjadi sekolah yang unggul dalam mutu akademik dan karakter